فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kali ini kita akan membahas tema pondasi penghambaan. Pondasi penghambaan. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertumpu pada dua fondasi yang sekaligus merupakan akarnya. Apa itu? Pondasi pertama adalah cinta. Pondasi yang kedua adalah kerendahan yang sempurna. Kerendahan yang sempurna. Kedua akar ini berpangkal pada dua akar, yaitu kesadaran kepada karunia Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran akan aib diri dan amal yang menumbuhkan kerendahan yang sempurna. Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, seorang hamba yang arif menuju Allah Subhanahu wa ta'ala di antara dua kondisi. Kondisi pertama, kesadaran akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kondisi yang kedua, kesadaran akan aib diri dan amalnya. Inilah intisari dari Sayyidul Istighfar atau pemimpin istighfar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu terhadap apa yang telah aku lakukan, apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu atas diriku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku terhadapmu. Faghfirli, maka ya Allah ampunnya dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Ini Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam ucapan beliau, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, dalam istighfar ini memadukan antara kesadaran akan karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepadanya, kepada hamba-hambanya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta kesadaran akan aib diri dan amal, sehingga mengakui abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Kesadaran akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak akan menimbulkan cinta kita kepada Allah, pujian kita hanya untuk Allah, dan kesyukuran kita kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, segala kepada Sang Pemberi kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain, kesadaran akan aib diri dan amal akan menyebabkan rasa diri kita rendah, hancur, kemudian tidak memiliki apa-apa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa tidak memiliki apa-apa, seakan-akan kita ini orang yang bangkrut. Dan ikhwani fillah, pintu terdekat
bagi seorang hamba untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala itu melalui pintu kebangkrutan. Pintu seorang hamba di mana dia merasa rendah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki keadaan, kedudukan, sarana yang ia bisa jadikan sandaran. Maka ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang fakir, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki daya upaya. Subhanallah. Dia menyadari betapa mendesaknya dan utuhnya kebutuhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap partikel-partikel dalam dirinya itu adalah membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan aunah dari Allah Subhanahu wa taala. Andainya Allah Subhanahu wa taala membiarkan sekejap saja, membiarkan kita sekejap saja, niscaya kita akan binasa. Siapapun itu yang dibiarkan Allah sekejap saja, pasti dia akan binasa dan akan mengalami kerugian yang besar. Dan tidak mungkin disembuhkan hal tersebut kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat, paling cepat menyampaikan kepadanya kecuali melalui jalan penghambaan. Dan tidak ada jalan penghalang antara hamba dan Rabb-nya, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tebal, yang menghalangi kita kecuali pengakuan dan kesombongan. Maka ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, apabila seorang hamba membangun perilakunya terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas pondasi tersebut yang telah kita sebutkan tadi, maka musuhnya yaitu syaitan tidak akan mampu mengalahkannya kecuali ketika ia dalam kondisi yang lengah. Itu pun dengan segera Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyegarkannya dan memulihkannya serta menaunginya dengan rahmat-Nya yang luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa menghambakan diri kepadanya dengan sebenar-benar penghambaan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.